Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berhadir untuk menjelaskan tentang materi kita perilaku organisasi. Materi kita pada hari ini tentang apa itu perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, kemarin sudah membahas tentang perilaku individu dalam berorganisasi. Pada kali ini, insya Allah akan dijelaskan materi tentang perilaku kelompok. Ini akan Bapak share materinya. Oke, perilaku kelompok. Perilaku kelompok dalam organisasi. Kemarin sudah dibahas tentang perilaku individu. Sekarang kita bahas tentang kelompok. Nah, perilaku di dalam organisasi berasal dari dua sumber, yaitu individu dan kelompok. Nah, kemarin sudah membahas tentang individu. Individu itu apa? Nah, perilaku individu yang bisa mempengaruhi sebuah organisasi. Nah, sedangkan hari ini kita membahas tentang perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi ketika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya, maka disebut dengan perilaku. Nah, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi, kelompok itu merupakan gabungan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung serta bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi, beberapa individu itu bergabung, berinteraksi, untuk apa? Tentu untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, ketika apa mencapai sasaran tertentu? Ketika ingin memiliki suatu visi misi yang sama, yakni misalnya berorganisasi. Nah, itu biasanya lah. Pengertian kelompok. Menurut Robbins and George, kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut Robbins ini dan George ini, kelompok itu didefinisikan sebagai dua orang atau lebih individu yang berinteraksi, dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika sebuah kelompok itu yang terdiri dari beberapa individu, maka jelas seorang individu itu akan memiliki tujuannya. Nah, ketika sesama individu saling berinteraksi dan memiliki tujuan dan visi yang sama, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah bagian dari interaksi atau perilaku kelompok. Nah, jadi perilaku kelompok itu di dalam organisasi itu untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu yang dinamakan kelompok tadi lah. Nah, sehingga Lutyens mendefinisikannya kelompok itu adalah jika ada sebuah kelompok di dalam organisasi, maka anggotanya, secara definisi secara komprehensif nih, Lutyens itu kan dia menjelaskan bahwa di dalam organisasi ada sebuah kelompok atau anggota, maka tentu dia mempunyai sebuah definisi yang khusus. Misalnya apa? Satu, termotivasi untuk bergabung. Nah, kenapa ketika ada beberapa individu itu di dalam organisasi masuk ke dalam sebuah organisasi itu tentu ada motivasinya. Kemudian kedua, merasa bahwa kelompok adalah tempat untuk saling berinteraksi dan sebuah kesatuan yang jadi
di dalam sebuah kelompok itu adalah merupakan bagian dari interaksi atau sebuah kesatuan unit. Nah, jadi tanpa adanya kelompok tidak akan mungkin ada terjadi interaksi. Kemudian memiliki berbagai kontribusi dalam proses organisasi. Nah, ini masing-masing individu itu mempunyai masing-masing kontribusinya. Untuk apa? Untuk proses berorganisasi itu biasanya ada beberapa orang yang memiliki kontribusi dalam hal waktu atau energi lebih dari yang lainnya. Nah, jadi ada beberapa individu yang memiliki waktu atau energi yang lebih dari yang lainnya. Nah, ya royal, totalitas. Nah, kemudian 4, memiliki berbagai pendapat yang disetujui maupun tidak disetujui melalui berbagai bentuk interaksi. Jadi ketika sudah bergabung itu jelas ada berbagai pendapat yang disetujui ataupun yang tidak disetujui melalui berbagai bentuk interaksi. Maksudnya kayak itulah. Menurut tadi itu. Menurut Tans. Nah, kemudian perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas. Jadi bentuk perilaku seseorang itu adalah semua apa yang dilakukannya atau aktivitasnya. Nah, kemudian perbuatan dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Nah, itu bagian dari perilaku lah. Bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. Jadi bentuk perilaku manusia itu segala aktivitas individu dengan relasinya terhadap lingkungannya. Berarti di lingkungannya itu apa? Ya lingkungannya itu organisasi lah. Nah, dia beraktivitas. Nah, situ yang dinamakan perilaku. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ingatkan dinamakan kelompok itu adalah dua individu. Nah, jadi dua itu apa sih? Meskipun individunya cuma 2 orang itu dinamakan kelompok. Nah, yang saling berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jelas sudah untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin ada tujuan bergabung. Nah, jadi definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota. Kemudian berinteraksi dari setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkannya. Nah, itu definisi perilaku kelompok. Jadi perilaku kelompok tadi definisinya adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan aspirasi anggotanya. Jadi untuk mendapatkan aspirasi, menyalurkan aspirasinya, maka dibentuklah sebuah kelompok. Nah, saling tukar pikiran. Kemudian dari interaksi itu nanti akan bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, itu biasanya lah dinamakan perilaku kelompok. Nah, sedangkan perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi yang dinamakan perilaku organisasi adalah suatu bidang studi. Nah, jadi ilmu bidang studi adalah ilmu yang membahas tentang atau menginvestigasi dampak dari apa saja perilaku dari individu, kelompok, dan struktur itu di dalam organisasi. Nah, bagaimana penerapannya dalam pengetahuan itu? Apakah bisa memperbaiki sebuah organisasi itu secara efektif dan efisien? Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku organisasi studi lah. Dia merupakan sebuah studi. Nah, jadi perilaku kelompok, kesimpulannya, jadi perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Jadi berkumpulnya 2 orang individu lebih, nah, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi yang sudah disepakati itu dinamakan perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, itulah maksudnya. Syarat-syarat terbentuknya kelompok. Apa saja syarat-syarat terbentuknya kelompok? Kita ketahui bahwa setiap anggota itu mempunyai motivasi bergabung secara sadar. Nah, itu sadar bergabung untuk itulah. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik.
Maksudnya interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, adanya saling feedback. Kenapa kita bergabung di sini? Nah, pasti ada feedbacknya. Ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat seperti tugas, atasan, nasib, hobi, dan sebagainya. Jadi biasanya faktor yang mengikat itu yang sehingga kita tertarik untuk bergabung di sebuah organisasi pasti ada. Pertama misalnya apa? Karena tugas. Nah, tugas misalnya. Tugas apa? Tugas belajar. Pokoknya ditugaskan lah memasuki itu. Kemudian karena atasan menyuruh lah, bergabung situlah. Biasanya kan tuh. Kemudian nasib, nah nasib nih kan apa? Lo kuliah dia ini nasib bang beranak ke Jawa situ ya, dengan lulusnya dia nasib berarti. Hobi ini lah main misalnya main bola, nah ya gabung di organisasi itu hobinya. Nah apa pokoknya bidang-bidang yang di hobi. Kemudian apalagi berstruktur dan berproses. Jadi ketika sudah masuk, salah satu terbentuknya kelompok itu adalah adanya struktur. Kemudian setelah terbentuk struktur, jelas akan melakukan proses berorganisasi itu kayak apa. Karena itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian motivasi bergabung dalam kelompok apa aja? Ada teori kedekatan. Nah, biasanya karena individu itu saling berafiliasi satu sama lain karena dekatnya secara geografis, nah, karena sama rumah, sama kampus, nah biasanya. Kemudian teori formasi kelompok. Teori ini terdiri dari 3 elemen yaitu aktivitas, interaksi, dan perasaan. Nah, semakin banyak aktivitas bersama, maka semakin tinggi interaksi dan semakin kuat perasaan seseorang. Nah, disukai atau tidak disukai. Jadi semakin banyak aktivitas nih kelompok ini, maka jelas akan mengikat sesama individu itu dalam sebuah kelompok itu ikatannya tentu kuat, nah perasaannya kuat. Kemudian semakin tinggi interaksinya juga semakin banyak aktivitasnya, maka akan semakin kuat juga perasaannya. Nah perasaannya makanya ada di kelompok organisasi itu kadang ada yang kinlock ya, cinta lokasi. Kenapa? Semakin sering bertemu maka akan menyebabkan timbul perasaan suka atau tidak suka, itu kan biasanya. Kemudian semakin kuat perasaan seseorang terhadap orang lain, semakin banyak aktivitas dan interaksi bersama. Namun semakin suka, ketujuh nih, berinteraksi dengan kawan-kawan itu, maka akan sering mengadakan pertemuan atau interaksi. Itu jelas sudah. Itu yang dimaksud teori formasi kelompok. Semakin jadi kelas itu pasti ada kelompok-kelompoknya lah. Nah, kelompok-kelompoknya itu semakin sering kumpul, semakin sering ngobrol tuh jelas akan menyebabkan kecocokan atau ketidakcocokan. Nah, biasanya adalah semakin cocok maka akan semakin sering interaksinya dan semakin sering jadwal ngedate-nya misalnya. Kemudian teori keseimbangan, orang saling tertarik karena memiliki sikap yang sama terhadap objek yang relevan dan tujuannya yang sama. Nah, jadi ketika mempunyai objek yang sama dan relevan terhadap yang diinginkan, maka itu akan menyebabkan seseorang itu kenapa mau bergabung di sebuah organisasi. Nah, individu X akan berkelompok dengan individu Y karena persamaan sikap dan nilai. Misalnya ada individu satu dengan individu yang lainnya biasanya akan bergabung karena apa? Karena memiliki persamaan sikap dan nilai yang sama. Biasanya kayak itu lah. Nah, kemudian teori X tadi kan, teori keseimbangan. Nah, artinya saling tertariknya seorang itu karena memiliki sikap yang sama, seimbang antara tujuannya tadi. Nah, kemudian ketika hubungan terbentuk, mereka akan berjuang mempertahankan keseimbangan antara atraksi dan kesamaan sikap. Jadi antara perilaku itu dan sikapnya, atraksinya itu dalam menjalin sebuah
proses berorganisasi terus harus ada keseimbangan supaya tidak terjadi sebuah konflik kepentingan. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan, nah jika terjadi ketidakseimbangan, dilakukan usaha untuk memperbaikinya. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan, nah, maka dilakukanlah usaha untuk memperbaikinya. Jika tidak dapat diperbaiki, maka hubungan akan berakhir. Game sudah ibaratnya. Jadi kedekatan dan interaksi itu ikut berperan dalam teori keseimbangan. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kategori dalam kelompok itulah. Pertama kelompok formal dan kedua adalah kelompok informal. Kelompok formal itu seperti kelompok komando atau kelompok tugas. Nah, biasanya kelompok komando ini contohnya apa? Kayak tentara itulah. Ada komandonya, nah melaksanakan tugas rutin. Kemudian kelompok tugas juga, tugas itu kayak tugas kelompok itu kan, nah melaksanakan tugas atau proyek tertentu. Itu adalah tujuan berorganisasi, misalnya tugas sebagai apa, ketua HMJ misalnya. Nah, kemudian kelompok informal, kelompok persahabatan, sahabat itu ada gengnya biasanya. Nah, kemudian di dalam kelompok informal itu kan ada kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Jadi ada kelompok persahabatan itu kayak bagi di kelas itu kan ada geng-gengnya kelompoknya. Nah, sedangkan kelompok kepentingan informal misalnya di luar ada tim empat tim futsal kepentingan kan, 4 lomba tadi. Nah, itu kepentingan. Nah, itu mendukung atau menghambat. Jadi sama-sama aja lah, itu bisa mendukung atau menghambat itu dalam sebuah interaksi di sebuah organisasi. Nah, sama-sama tujuannya itu bisa menghambat kah atau mendukung kah organisasi itu. Kelompok formal itu kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kelompok formal ini kayak sudah bagian dari resmi. Nah, kayak di kampus itu kan ada kelompok kan HMJ apa itu resmi itulah. Kemudian kelompok informal, kelompok yang muncul dan berkembang secara alamiah yang bekerja karena kebutuhan sosial. Ya, jadi di kelas, dalam kelas itu ada nanti terkumpul kawan-kawannya, istilahnya bergeng lah, ada geng-gengnya itu, babinian biasanya bergeng itu. Nah, kelompok yang ketiga ngerumpi, kelompok yang suka jalan-jalan, nge-mall, segala macam itu kan, seperti juga ke kafe itu secara alamiah aja tuh, informal itu namanya. Nah, ini perbedaan kelompok formal dan informal. Secara aspek itu adalah hubungan antar pribadi. Itu kelompok formal itu jelas strukturnya. Sedangkan organisasi itu informal itu tergantung pada motif dan tujuan. Itu antar pribadi lah aspeknya lah. Kalau dia di aspek pribadi, kelompok formal itu jelas terstruktur, sedangkan organisasi formal itu tergantung pada motifnya. Sedangkan aspek kepemimpinan apa? Dirancang dan ditetapkan. Nah, ada sebagian strukturnya, ada ketuanya, wakilnya, bendahara. Nah, itu. Kalau organisasi informal itu muncul dan dipilih. Muncul itu karena apa? Kita memilih teman-teman, kadang-kadang memilih. Di luar pada itu kan memilih. Misalnya tim futsal lain memilih. Nah, pengendalian perilaku. Nah, ini di dalam kelompok formal itu, di dalam aspek pengendalian perilaku itu ada adanya reward dan punishment, adanya penghargaan dan hukuman. Kalau organisasi itu apa? Tergantung pemenuhan kebutuhan. Kemudian dari aspek ketergantungan, nah bawahan lebih tergantung. Seorang bawahan itu lebih tergantung pada peran dari manajer dalam menjalankan organisasinya. Nah, tergantung komandonya. Kalau yang informal bang, keanggotaan bebas dan tidak tergantung, terserah hendak kayak nomor main ke kafe, main dia mau kumpul dengan kawanan, nah, itu contoh informal lah. Nah, sekarang Bapak ingin membedakan sebuah kelompok dan tim. Nah, apa itu kelompok? Nah, apa itu tim? Keberadaan kelompok, grup, dan tim biasanya semakin dibutuhkan oleh hampir sebagian besar organisasi. Yang dinamakan kelompok adalah 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang dinamakan kelompok. Itu bedakan oleh
Sedangkan tim adalah bagian dari kelompok yang sudah matang. Nah, tadi bedakan kelompok tadi adalah 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tim, nah timnya adalah kelompok yang sudah matang yang terdiri dari orang-orang yang saling bergantung, memiliki motivasi dan komitmen untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Nah, beda antara kelompok tadi. Kelompok tadi kan secara umum ya, tapi kalau sudah jadi tim, kelompok itu sudah jadi tim. Nah, kalau kelompok itu sudah matang, maka itu dinamakan sebuah tim. Nah, tim futsal, gitu ya. Tim bulu tangkis itu matang sudah kelompoknya, sudah terseleksi alam sudah. Nah, karena mempunyai motivasi yang tinggi dan komitmennya dalam mencapai tujuan. Nah, itu yang dinamakan kelompok dan tim dari kalau kelompok tadi kan hubungan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Itu secara umumnya gambarnya. Tapi kalau sudah tim, maka dia sudah matang. Kelompok itu sudah terasah, teruji, sudah. Sebuah tim mungkin saja berawal dari suatu kelompok. Jadi tim itu misalnya dari beberapa kelompok misalnya diambil. Nah, misalnya dari pertandingan futsal misalnya kan Liga Futsal PB misalnya. Nah, itu kan ada beberapa kelompok lah. Beberapa kelompok asalnya lalu membuat sebuah tim kelompok, misalnya kelompok itu kan kelompok atau kelas PBS, PBS A, B, C. Nah, itu kan kelompok itu. Lalu ingin membentuk sebuah tempat main lomba besar, maka dicarilah dari beberapa kelompok itu, kelas itu, orang-orang yang unggulan, yang sudah tangguh, yang hebat sudah, yang sudah matang dah main bolanya. Nah, lalu diambil. Lalu ketika sudah jadi, maka itu dinamakan tim. Nah, tim dibentuk untuk tujuan yang berbeda-beda sehingga tantangan yang dihadapi juga berbeda-beda. Jadi tim itu dibentuk untuk berbeda-beda. Nah, ada tim, kalau di dalam tentara itu kan ada tim Kopassus, itu tujuannya beda. Nah, nih, ada perbedaan kelompok dan tim. Kelompok itu bekerja untuk mencapai sasaran bersama, itu bedanya. Sedangkan tim adalah terdapat komitmen total untuk mencapai sasaran bersama. Jadi beda kan. Kalau ini kelompoknya bekerja itu untuk mencapai sasaran bersama. Kalau ini komitmennya total. Kalau itu, kalau menang kayak harus menang. Nah, itu. Kemudian bertanggung jawab pada manajer, itu kelompok. Sedangkan tim apa? Dia bertanggung jawab pada sesama anggotanya. Jadi sesama anggotanya saling bertanggung jawab, merasa punya tanggung jawab masing-masing. Nah, sedangkan di kelompok, tingkat skill seringkali random. Jadi di kelompok itu skill itu random. Misalnya ketua, wakil bendahara itu random loh, yang hebat, ahli pandai public speakingnya. Nah, kalau di tim, jelas semua skill itu saling melengkapi. Nah, misalnya pemain bola itu kan sepak bola itu ada yang penyerang, ahli kiper, back. Nah, itu saya melengkapi itu tim namanya. Performance-nya dievaluasi oleh pemimpin. Nah, kalau performance dievaluasi oleh pemimpin, ketua atau pimpinan yang mengevaluasi anak buahnya. Sedangkan di tim itu dievaluasi para anggota dan oleh pemimpinan. Jadi dua. Kalau yang kelompok ini pemimpinnya yang mengevaluasi kenapa kinerja kita ini memburuk ya. Nah, kalau di tim itu masing-masing anggotanya dan juga pemimpinnya itu saling mengevaluasi. Nah, kaptennya yang kemudian yang kelompok itu budaya adalah salah satu sumber perubahan dan konflik. Jadi di sebuah kelompok itu ada yang dinamakan budaya organisasi. Nah, itu yang menjadikan sumber perubahan dan konflik. Misalnya budaya apa? Budaya di PPS itu seperti apa? Atau budaya di organisasi HMI, PMI, budaya organisasinya seperti apa? Kan biasanya budaya itu dinamakan budaya religius, budaya itu budaya. Kemudian tim ada budayanya didasarkan pada kerjasama komitmen total terhadap sasaran bersama. Nah, kalau tim itu budaya artinya itu apa? Interaksinya itu dia berdasarkan kerjasama komitmen total, komitmennya itu membedakan adalah kelompok dan tim. Kemudian performanya dapat positif, netral atau negatif. Jadi ada 3, bisa positif performanya, kinerjanya, bisa netral, bisa negatif. Kalau tim, tim dapat menjadi lebih besar daripada sekedar perjumlahan kontribusi setiap anggota atau sinergi, misal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, biasanya performa tim ini motivasinya itu tinggi, meskipun orang 1 atau 2, tapi dia memiliki komitmen yang luar biasa, maka itu akan 2 orang itu sama dengan misalnya atau 3 orang itu sama dengan kelompok yang berjumlah 5 orang. Nah, itu karena apa? Motivasi dan komitmennya itu total itu yang menyebabkan
performanya itu atau kontribusinya itu kadang lebih besar dari jumlah anggotanya. Nah, kemudian kesuksesan terutama akibat kerja pemimpin. Jadi di dalam kelompok itu kesuksesan itu biasanya karena pemimpin ya, kerja pemimpin. Nah, itu biasanya membedakan karena pemimpin harap jadi ya bagus nih kerja. Tapi kalau di tim, nah, kesuksesan itu terutama adalah akibat kerja keras para anggotanya. Jadi semua tim itu saling membutuhkan, saling bekerja sama, maka kesuksesan pun akan dicapai. Nah, boleh masing-masing mengklaim bahwa yang satu hebat yang kada. Nah, itu kayak main bola juga. Malah penyerangnya mencetak gol, siapa yang mencetak gol itu ada di bari. Nah, di bari kawannya, gelandangnya. Nah, itulah. Kita bedakan lagi kelompok atau kerja. Kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja dalam area tanggung jawabnya. Nah, itu kelompok kerja adalah work group. Nah, itu biasanya kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja dalam area tanggung jawabnya. Jadi di dalam ini Robinson Just gini mendefinisikan ada antara kelompok kerja dan tim kerja. Yang ini menjelaskan kelompok kerja itu adalah sebuah kelompok yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil berbagai keputusan untuk membantu setiap anggotanya bekerja sama dalam area tanggung jawabnya. Jadi dalam area tanggung jawab itu setiap kelompok saling bekerja sama. Sedangkan tim kerja, kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individu. Nah, jadi tim kerja ini kadang performanya luar biasa. Dia lebih besar kinerjanya daripada sekedar masukan individu. Nah, individunya hanya sekedar memberi saran, tetapi ketika sudah dijalankan, saran itu kadang lebih besar dari pengaruh dari masukan-masukan individu itu. Nah, itu dinamakan tim kerja. Nah, tim ini kadang gitu deh, dia harus total. Nah, itulah tadi yang membedakan antara kelompok kerja dan tim kerja. Nah, ini baca aja lah. Ya, selanjutnya baca aja. Nah, ini baca aja nih. Struktur kelompok mungkin sudah dibahas oleh kelompok 2 lah. Kalau Bapak jelaskan lah, terlalu panjang lebar nanti. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang meningkatkan ini modelnya nih. Ada model perilaku dan prestasi dalam dinamika kelompok. Ada faktor eksternal yang menentukan prestasi kelompok, kemudian ada juga sumber internal anggota kelompok, kemudian ada juga struktur kelompok. Kemudian proses kelompok itu akan diagramnya berproses dalam tugas kelompoknya, kemudian kohesivitas dalam kelompok. Nah, ini yang dalam rangkaian diagram ini akan membentuk prestasi kelompok. Oke, lanjut. Dinamika kelompok, Rotans mengatakan bahwa terdapat 3 pandangan tentang dinamika kelompok, yaitu pandangan normatif. Nah, ini menyatakan bahwa dinamika kelompok menggambarkan bagaimana sebuah kelompok seharusnya diorganisasi dan dipimpin. Jadi di dalam dinamika kelompok ini bagaimana? Nah, jadi menurut pandangan normatif ini bahwa sebuah kelompok itu kan digambarkan bagaimana seharusnya diorganisasi dan dipimpin dengan baik. Itu normatif lah, secara normatif sesuai aturan-aturan. Nah, kemudian dinamika kelompok sendiri terdiri dari sekumpulan teknik. Jadi di dalam dinamika kelompok itu, dinamika itu apa? Nah, perputarannya lah, prosesnya. Dia memiliki sebuah atau sekumpulan teknik
Nah, kemudian yang ketiga ada dinamika kelompok dipandang dari perspektif sifat internal kelompok. Nah, jadi dinamika kelompok itu dipandang dari perspektif sifat internal kelompoknya, kemudian dipandang lagi bagaimana pembentukannya, kemudian dipandang lagi dari struktur dan prosesnya, dan bagaimana fungsi dan pengaruhnya terhadap anggota individu, kelompok lain, dan organisasinya. Jadi dipandang dari berbagai elemen. Nah, misalnya dari sifat internal kelompok itu bagaimana perspektifnya, kemudian dilihat dari pembentukan strukturnya, strukturnya seperti apa, dan prosesnya bagaimana. Nah, selanjutnya fungsi dari dan pengaruhnya terhadap anggota individu bagaimana. Nah, fungsinya ini penting. Di dalam masuk organisasi itu apa peranan masing-masing itu dalam menggerakkan sebuah organisasi. Nah, itu penting lah. Nah, ini modelnya lah. Ini faktor eksternal, sumber internal. Itu baca aja nanti di makalah Pak PPT yang akan Bapak bagikan nanti. Nah, faktor eksternal ini baca aja. Keterangan gambar tadi. Nah, harusnya perlu Bapak jelaskan lebih detail lah, dibaca aja. Oke. Nah, ini yang gambar subjek tadi. Nah, ini yang pentingnya. Faktor yang meningkatkan dan menurunkan kohesivitas kelompok. Apa itu? Yang pertama yang meningkatkan adalah adanya kesepakatan tujuan kelompok. Jadi setiap kelompok itu memiliki kesepakatan dalam meraih tujuannya, tujuan di dalam mengikuti organisasi itu. Nah, kemudian frekuensi interaksi, jadi harus banyak frekuensinya, jangan jarang. Biasanya paling kalau sebuah organisasi baru itu paling banter mana sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu rajin tuh turunan tuh rapat apa ada semuanya. Setelah setahun dan mulai goyah. Nah, biasanya kayak itulah. Kemudian ketertarikan pribadi. Nah, biasanya ada ketertarikan atau keterikatan pribadi masing-masing. Nah, ketika masuk itu pasti ada motivasi masuk dan tujuannya itu pasti ada. Masuk itu karena ada gebetan misalnya. Nah, itu contoh aja lah. Nah, kemudian kompetisi antar kelompok. Jadi kompetisi antar kelompok itu jelas ada skill masing-masing individu yang mempengaruhi seseorang ikut di dalam organisasi itu. Wah, itu hebat ketuanya aja. Hebat sih ya, ahli bahasa Inggris misalnya. Oh, lalu tertarik itu contohnya aja lah. Kemudian evaluasi berdasarkan keinginan sendiri. Nah, jadi yang meningkatkan ketika sebuah organisasi berjalan, maka perlu ada evaluasi. Nah, ketika evaluasi itu ingin dilaksanakan berdasarkan keinginan sendiri masing-masing individu, lalu itu yang akan menguatkan sebuah atau meningkatkan sebuah tujuan berorganisasi itu. Nah, karena ada masing-masing individu ingin mengevaluasi kinerjanya. Nah, jadi ketika sudah kumpul, kayak apa kita nih? Evaluasikah kinerja kita nih bulan ini atau 3 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, biasanya. Kalau yang menurunkan apa? Banyaknya ketidaksepahaman dalam hal tujuan kelompok. Nah, kemudian lagi besarnya jumlah anggota kelompok, semakin banyak kelompok itu kadang terlalu gemuk. Nah, terlalu gemuk tuh kadang yang beraktivitas paling sedikit lah. Nah, itu yang bisa menurunkan kinerja dari sebuah kelompok, menurunkan kohesivitas kelompok. Nah, sinergitasnya kelompok itu akan menurun. Kemudian pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ada beberapa pengalaman dari individu yang kadang menyenangkan, misalnya bihirian, ketua taus ya yang tolak di jalanan ya. Nah, misalnya, bihiri itu menjadikan penurunan kohesivitas kelompok. Nah, kemudian persaingan antar anggota kelompok. Wah, banyak pesaing nih. Misalnya divisi humas, hendak 2 divisi humas itu berjalan terus, misalnya hendak 2 divisi dokumentasi perjalanan. Nah, itu ada persaingan biasanya. Bihiri jadinya. Kemudian dominasi oleh satu orang anggota atau lebih. Nah, biasanya adanya dominasi satu orang atau lebih, terlalu intervensi misalnya. Nah, itu menyebabkan penurunan kinerja dari sebuah organisasi. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa faktor-faktor baik yang menurunkan kohesivitas kelompok maupun yang menaikkannya. Nah, itulah. Nah, terima kasih. Nah, habis sudah. Jadi yang slide-slide yang tidak Bapak jelaskan itu baca aja karena gampang, sudah ada di makalah mungkin. Itu dari beberapa materi yang slide yang Bapak jelaskan tadi antara
perbedaan kelompok, dan itu tim itu yang paling penting, paling krusial dalam memahami sebuah dinamika kelompok lah. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam penjelasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang paham atau yang menyinggung. Minta maaf, minta halal, minta ridho, niat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sedikit dari materi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.